Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, di sini ada pengacaranya Roy Suryo. Ya, siapa lagi? Si Tompel gitu ya kan? Masih ngotot mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, kita tahu sendirilah mereka-mereka ini masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Pak Jokowi. Bahkan sampai Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli ya kan ataupun identik, tapi mereka-mereka ini masih saja sampai sekarang tidak percaya. Bahkan katanya si Tifa juga akan membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Dan Roy Suryo di sini agak pasrah juga ya kan. Oke katanya ya kan, apa-apa kita kalah di peradilan ini, tapi katanya nanti pasti ada Roy Suryo yang akan datang untuk membongkar ijazah palsunya Pak Jokowi. Aduh, pengen ketawa lah ya aku ya guys ya. Pokoknya Roy Suryo dan kroni-kroninya ya ataupun kawan-kawannya ya, apalagi pengacaranya gitu ya kan, sekarang bisa dibilang sudah semakin dibenci oleh netizen ya, karena selalu membuat onar dan tidak percaya institusi yang ada di Indonesia ini. Ada kabarnya juga mereka-mereka ini ingin membawa ijazah Pak Jokowi ke Singapura untuk dites di sana gitu ya kan, diuji laboratorium di Singapura. Ngapain ya? Aduh, oke lah, langsung saja kita simak video ini guys ya. Dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo. Tompel, jancuk, kurang ajar. Orang mana kamu, Tompel? Waduh, ini abang coba ini garang kamu juga DM nih ke saya samperin ya. Kamu bikin gaduh aja kamu, mulutnya itu ya, mulut sudah busuk kayak itu, jelek lagi kamu tuh. Bikin gaduh di Republik ini. Tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, cepet tangkap pengacara ini. Pengacara HTI, FBI ya, dialah si Tompel ya. Andainya saya tahu orang ini deket sama saya sobek-sobek mulutnya kamu, saya pakai celurit kamu, cok. Wow. Kamu tidak tahu adab kamu. Memang kamu dilahirkan suruh menghujat sama orang tuanya ya. Kamu ini mentang-mentang orang ditantang semua. Ayo ketemu saya kamu. Sobek-sobek mulutnya itu pakai celurit, cok. Wow, ini kayaknya orang Madura nih kalau nggak salah. Cepat Pak Kapolri, tangkap. Untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran sejauh kemampuan akademisi yang kami miliki. Tapi hari ini saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Syanipar, Ibu Kurnia Triroyani, Bapak Rizal Fadila, dan beberapa lainnya justru dekriminalisasi. Loh, kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Kalian perhatikan tanda panah datang ke Polda untuk sama gayanya, diminta keterangan yang tidak seharusnya kami terima. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip yang dirasakan oleh pelapor, kami hanya meminta kebenaran ditegakkan. Dan kami tidak melakukannya dengan sembrono. Bilang gitu ya. Kami melakukan dengan metodologi. Kami tidak melakukan penyerangan. Tidak melakukan. Kalaupun misalnya pada tahap ini sekarang kami dikalahkan dalam tanda kutip ya, dikalahkan oleh hukum yang sekarang ada. Saya percaya suatu saat itu akan terbongkar oleh Roy yang lain, oleh respon yang lain, oleh Ahmad Kosinudin yang lain, ya, oleh Tifa yang lain. Gak apa-apa. Kayak dulu ada bupati di Sumatera Utara. Jangan ya, ada Roy yang bupati lain. 2 kali. Nyatanya akhirnya terbongkar ijazahnya palsu. Selesai juga. Jangan gitu loh. ada Jadi tipe-tipe yang lain muncul ya. Tuhan itu akan menunjukkan, Allah Subhanahu wa taala itu akan hanya saja mungkin waktunya. Nek wis wayahe atau sudah saatnya, ya itu akan terbongkar. Itu aja. Iya. Panik ya Raya, panik sudah ya, panik ya. Panik sih, memang sudah panik dari dulu. Ya enggak apa-apa Roy. Kalau memang ada nanti Roy baru, Rismon baru, Tipa baru, Hosinudin Tompel baru, Rizal Fadilah baru, Egy Sujana baru, atau siapa Kurnia baru, misalnya kan siapa itu yang satunya itu ya, Kurnia baru, atau ada yang lain lagi yang baru, yang generasi muda penerus kalian, ya enggak apa-apa. Kalau buat salah penjarakan lagi ya kan. Ya lanjutkan aja gitu loh. Kalau memang itu menurut kalian itu merasa ibarat kata ini negara demokrasi,
hak dan kebebasan masyarakat untuk berpendapat, misal berdasarkan keahliannya, ya enggak apa-apa. Tapi ingat juga, namanya juga ini negara demokrasi, negara hukum, hak dan kebebasan masyarakat juga untuk ibaratkan tuh melaporkannya ke jalur hukum. Pokoknya jadi bahan olok-olokan lah ya mereka ini sekarang. Kalian kan ibaratkan tuh merasa ada itu hak dan kebebasan berpendapat berdasarkan ahli, dan juga ibaratkan tuh jangan salahkan juga nanti masyarakat, ibaratkan tuh karena ini negara hukum artinya hak dan kebebasan masyarakat juga untuk ibaratkan tuh mengusut dan melaporkan. Melaporkan kalian ya. Kan begitu. Dan tidak apa-apa, hadirkan aja, terbitkan aja lagi, kalau perlu ciptakan aja lagi produk-produk yang baru gitu loh. Kita laporkan lagi. Benar ya, dilaporkan lagi. Kita proses hukum lagi gitu loh, apa susahnya? Apa susahnya? Nah, itu udah susah lah. Terus kamu bilang kata anda tadi ya, Roy yang bego. Waduh. Katanya contoh Bego. seperti kayak bupati di mana tadi? Nah, dua kali dia mencalon, akhirnya lolos dan terbongkar. Iya. Kenapa jadi terbongkar? Karena begitu ditanya pendidikannya itu tidak diakui oleh pihak di mana dia melakukan pendidikan. Iya. Tidak mengakui gitu loh. Jelas terbongkar. Nah, kalau beda dengan Bapak Jokowi, kalau Bapak Jokowi kan statusnya, ijazahnya kan diakui. Jadi bagaimana mau dibongkar? Iya, bodoh kali ya kan Roy Suryo. Terus Beda kata lah kamu ya. jadi ibarat Allah Subhanahu wa taala itu katanya akan menunjukkan ibarat tuh kebenarannya, tinggal menunggu waktunya aja lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berada di pihak yang benar, enggak ada di pihak yang salah. Iya, Tinggal sekarang menunggu ini. aja lagi, seperti kamu waktunya gitu lah. Berapa tahun nanti vonisnya? Iya. Aduh. Dan juga nanti kalau umpamanya lagi ada produk-produk baru, ya tinggal ditunggu aja nanti. Ibaratkan tuh apa ya, ajab dari Allah nanti juga anda tahu berapa lama waktunya. Waduh, Roy Panji sudah jadi bahan olok-olokan guys. Tinggal menunggu nanti berapa lama waktunya gitu lah, vonisnya gitu lah. Itu ya, Ray yang bego. Panik ya, Kesel panik ya. ya. Iya, panik ya. Nggak perlu lah menakut-nakutin, mengancam-ancam bahwa akan ada muncul lagi Roy baru, Isman baru, Tipa baru, Hosinuddin baru, Rijal baru, Egy Sujana baru. Nggak usah menakuti begitu. Tetap proses hukum tetap berjalan. Kalau umpamanya ada lagi produk baru, kita laporkan lagi, dilaporkan lagi, usut lagi, langsung. Tinggal menunggu putusan pengadilan. Kehendak Allah nanti berapa tahun. Ini. Itulah Ini salahnya kalau Ya. meneliti yang bukan Oh, ini original. Bro punya ini ya? Coba lihat. Oh ini Padahal dari beda PSI ya? hitamnya yang ya ada ini dari stempel PSI itu baru dengan kita sebenarnya periksa beda Bang di sini hitamnya. area lintasan dari apa ini kan stempel ini ya kita periksa Beda kan? Iya. R-nya ada nggak gitu loh Bang. Kalau ada dia akan Inilah lanjutannya. Beda kan hasil penelitian orang yang ahli. Kalau meneliti yang barang original itu beda dengan yang ibarat itu sudah diedit-edit. Nah tuh. Nah, orang ahli penelitian ada tuh garis merahnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, orang yang katanya ahli forensik, peneliti, tapi seahli-ahlinya dia katanya kalau yang diteliti bukan barang yang original, ya seperti itulah, kan bisa dibedakan. Yang diteliti Rismon itu kan bisa dibedakan antara yang hitam yang sebelah juga sama yang di hitam yang ada stempel itu sudah beda. Yang hitam yang ada stempelnya itu hitamnya lebih tebal ketimbang sebelah kanan. Itu kan sudah jelas editan.
yang merubah-rubah, yang medit kan juga sebenarnya kelompok mereka juga gitu loh, terus disebarkan lagi baru diteliti. Beda kan dengan ibarat tuh hasil forensik yang memang diteliti orang original, dari fotonya aja corak warna hitamnya beda gitu kan, beda jelas dah menggunakan apa itu apa teknologi apa itu, kelihatan merahnya seperti yang tadi kan. Jadi buat kalian ya para pembenci Bapak Jokowi yang bego-bego, ada lah, terima aja. Ya, terima aja. Nggak lama lagi, nggak lama lagi. Apapun kalian ibarat tuh dalilnya tetap kalian salah, karena apa, kalian ibarat tuh melakukan forensik, uji forensik, penelitian itu tidak sesuai yang sebenarnya gitu, meneliti yang bukan originalnya. Tapi sudah koar-koar mengatakan palsu 1000%, 1.000.000%, 1 miliar persen, 11.000 triliun persen. Beda kan hasil penelitian orang yang benar-benar berpendidikan di penelitian itu udah mau meneliti ibaratkan tuh yang apa ya, yang KW yang sudah diedit-edit, yang diteliti itu yang original lah, ada tuh ya kan, sambungannya itu yang apa, stempel merahnya itu. Stempel merahnya ya. Jadi ya sudahlah, tunggu aja lagi kan, ibaratkan tuh apalagi seperti katanya si apa video-video hasil penelitian ya, kalau yang meneliti orang yang benci dengan Bapak Jokowi ya apapun diteliti ya tetap aja ndak ada bagusnya. Udahlah, tunggu aja lah sudah proses hukum selanjutnya. Yang penting sabar aja, siapkan aja diri untuk melakukan studi pendidikan apa gratis. Aduh. Ini parah nih. Tenang. Kalau kita lihat sekarang ini Roy Suryo dan kawan-kawannya sekarang ini jadi bahan olok-olokan para netizen di TikTok ya kan guys. Karena ya walaupun Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi identik ya, dengan kata lain asli ya. Masih saja Roy Suryo ini nggak terima ya, katanya masih perlu diuji lagi ke Singapura ataupun ke luar negeri. Akan mendatangkan ahli forensik daripada mana nggak tahu lah, daripada Australia, Amerika, katanya Jepang juga ya. aduh nggak tahu lah. Walaupun ahli-ahli mana yang akan datang nanti pasti minta apa klarifikasi daripada UGM juga ya. Kalau UGM sudah mengatakan ya sah, ya asli gitu kan, mau bilang apa lagi coba. waduh nggak yakin aku ya kalau ada Roy Suryo yang katanya si Roy Suryo yang akan membongkar ijazah Pak Jokowi nanti ya kan, meskipun katanya sekarang kita kalah ya kan, pasti ada nanti Roy Suryo yang akan datang, Rizal Fadilah yang lain akan datang, Rismon yang lain akan datang ya, tiba-tiba bermunculan lagi ya, nggak apa-apa ya, datang lagi, laporkan lagi, tangkep lagi. Waduh, jangan sampai lah ya ada Rismon lain, terutama Roy yang lain muncul di Indonesia ini karena bikin ribet, bikin gaduh. Ya karena kebencian mereka itu terhadap Pak Jokowi itu sudah terlalu dalam, dan ya apapun hasilnya yang diberikan ataupun dari pernyataan Bareskrim Polri ya, mereka selalu tidak terima. Bahkan nanti ketika di persidangan ya, ijazahnya Pak Jokowi sudah ditunjukkan, pasti ada aja yang mereka ya kor-kor lah gitu ya kan, nggak terima juga, pasti nggak akan nggak diterima. Mereka ini nggak bakalan terima ijazah Pak Jokowi itu asli, pasti katanya ini bukunya dari kayu. Jenis bukunya ini dari kayu mahoni. Aduh, parah lah. Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian tentang Roy Panci dan kawan-kawannya, kalian bisa komen di bawah. Pokoknya kita sebagai netizen pendukung Pak Jokowi sudah muak melihat mereka ini, dan para netizen juga sudah ya bisa dibilang nggak sabar gitu ya
melihat mereka-mereka ini segera masuk penjara. Guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.